Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan satu video dari seorang dosen UIN Wali Songo Semarang. Dan tentu kita sudah cukup akrab dengan nama beliau, dan beliau pun juga ikut meramaikan kajian polemik atau diskursus Ba'lawi di waktu-waktu ini, yaitu Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji, di mana dalam kesempatan yang lalu sudah kita temukan dari berbagai macam media sosial ya, yaitu YouTube ataupun yang lain, bagaimana pengajuan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk diangkat sebagai seorang pahlawan nasional. Dan respon yang kita dapati dari banyak teman-teman, baik itu netizen ataupun para YouTuber ataupun teman-teman yang lain, ya, itu mayoritas dari mereka itu menolak. Kenapa ya? Karena memang tidak ditemukan data ataupun bukti bagaimana perjuangan dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan terlebih lagi untuk penamaan dari satu bandara yang ada di Palu ya, di Sulawesi Tengah, itu diganti menjadi Mutiara Sis Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Nah, tentu ini kan menghilangkan nilai kesejarahan dari kota Palu itu sendiri, seolah-olah ya di Palu atau di Sulawesi Tengah itu tidak ada pahlawan yang sebesar beliau. Padahal status beliau itu bukan warga negara Indonesia, bukan WNI. Tapi warga asing, sampai meninggal beliau masih menjadi warga asing. Kemudian pada tahun 2024 itu pun diajukan menjadi pahlawan nasional dan ditolak. Nah, di tahun itu juga kemudian diajukan untuk status dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai seorang WNI, warga negara Indonesia. Tapi kan beliau sudah meninggal lama, jadi itu udah kadaluarsa. Ya, sehingga meskipun mendapatkan pengesahan dari pihak terkait, ya sama aja itu nggak ada nilainya, gitu kan? Nah, tentu hal inilah yang kemudian oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji mengkritisi hal ini. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana para Ba'lawi itu ya ingin masuk ke semua lini, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam dunia politik, baik itu dalam kesejarahan ataupun perjuangan ataupun dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu ini merusak tatanan yang seharusnya. Nama dari sebuah bandara saja itu menjadi namanya Habib. Nah, apalagi yang lain. Nah, sehingga untuk klaim yang selama ini kita dengar bahwa Indonesia itu milik Aulia Tarim, Indonesia itu anak perempuannya Tarim, itu bukan isapan jempol belaka. Langsung saja, mari kita simak bersama-sama video dari Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji yang mengkritisi akan hal tersebut. Silakan. Ini banyak pahlawan. Haruskah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Ini salah satu pertanyaan penting yang mengiringi banyak gugatan melalui sosial media kepada Menteri Sosial kita, Gus Ipul, dan tentunya kepada siapapun yang turut mengawal kepahlawanan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang kontradiktif dalam konteks menjaga eksistensi negara bangsa, sehingga pantas disebut sebagai pahlawan bangsa. Mengapa harus ada pahlawan yang mendapatkan tanda jasa? Karena ini untuk simbol eksistensi sebuah negara bangsa.
ada para pejuang-pejuang yang berpikir secara universal untuk kepentingan semua kelompok yang ingin negara ini tetap berlangsung dan memiliki eksistensi di mata masyarakat maupun di mata dunia, layak dia dapat penghargaan dengan tanda jasa dari negara. Tapi memang ada pahlawan yang tidak kalah mulianya, tetap mulia, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa, yang sering kita dengar, guru, pemulung untuk kebersihan lingkungan. Ini juga pahlawan tanpa tanda jasa. Muliakah? Mulia. Masyarakat sudah selayaknya untuk menghargai. Terlebih untuk konteks lingkungan yang mendapatkan kemanfaatan langsung dari para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Kalau sudah konteks negara disebut sebagai sebuah pahlawan, itu memang harus untuk kepentingan bangsa yang mengayomi seluruh heterogenitas atau seluruh kemajmukan, keberagaman, keanekaragaman yang ada di negara bangsa ini, yang sama-sama punya hak untuk mendapatkan perlindungan dalam konteks konsep pengetahuan, dalam konteks perjuangan dengan darah taruhannya di hadapan para kolonial, dan betul-betul hidupnya itu untuk eksistensi bangsa ini, negara bangsa ini, agar berarti bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya, dan memiliki kewibawaan di hadapan negara-negara dunia. Nah, ini pahlawan yang dengan tanda jasa. Ini adalah sosok yang berani membentengi dan melakukan perlawanan terhadap segala tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Dan itu berada dalam medan peperangan. Nah, manfaatnya apa? Untuk kelangsungan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan yang berhadapan langsung dengan musuh. Pahlawan dalam konteks kebangsaan, negara bangsa, itu paling tidak, kalau mau diambil bermula dari komunitas Muslim misalnya, itu paling tidak memiliki 3 kriteria. Yang pertama, adil dalam pikiran dan tindakan dalam konteks keislaman. Dia itu betul-betul memahami Islam, tidak hanya dalam konteks kepentingan kehendak pribadi dan kelompoknya saja, tapi betul-betul memahami Islam dalam konteks kepentingan yang lebih luas. Jadi keberislaman untuk keberagaman, keanekaragaman, dan keberlangsungan negara bangsa ini, nation state ini. Artinya kontribusi dia sebagai warga negara yang berasal dari keyakinan agama yang diajarkan dari ajaran Islam, itu betul-betul dipahami untuk kepentingan secara universal, untuk kepentingan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam konteks kebangsaan ini. Bukan hanya keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan dalam konteks sesama umat Islam saja. Tapi keislaman itu dipahami sebagai sebuah nilai keberagamaan yang bisa mewarnai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan dalam konteks berbangsa dan bernegara, tanpa memperdulikan sikap kolonialisme yang hanya mementingkan kelompoknya saja, hanya mementingkan keberagamaannya saja. Tapi nilai-nilai keislamannya itu betul-betul mewarnai pandangan dan pikiran dan tindakannya dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini keislaman orang yang patut dihargai sebagai seorang pahlawan. Sehingga keislaman dia memandang orang Islam dengan memandang orang yang beragama selain Islam, atau memandang keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, atau memandang budaya di negeri ini
baik sesuai maupun tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu dilihat dari perspektif keindonesiaannya. Tidak berhenti pada perspektif agamanya, atau tidak hanya berhenti pada perspektif keindonesiaan dalam ruang kelompok daerahnya, tapi dia betul-betul memandang keindonesiaan dalam konteks Indonesia, agama dia refleksikan dalam konteks keindonesiaan, asal usul historis dia artikulasikan dalam konteks keindonesiaan. Nah, sosok seperti ini yang pantas disebut sebagai pahlawan bangsa. Sikap ini itu untuk membebaskan dan mencerahkan. Ini dilakukan dengan kontinu terus-menerus. Tidak dalam keadaan-keadaan yang menguntungkan dia. Baik dalam kondisi menghadapi tantangan maupun tidak. Dia itu tetap berjuang untuk keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Yang kesemuanya itu untuk membangun kehidupan yang penuh manusiawi, penuh keadilan dan kesetaraan di tengah keberagaman dan keanekaragaman bangsa ini. Dia gigih memperjuangkan itu. Tidak terikat oleh agamanya dalam konteks kebangsaan, juga tidak terikat oleh asal-usulnya dalam konteks kebangsaan. Bahkan keyakinan agamanya, ya, asal-usul di mana dia dilahirkan di tengah keluarga, dia kontrol, dia bangun untuk kepentingan masyarakat bangsa ini dengan target untuk menjaga kewibawaan nation state, negara bangsa ini di mata masyarakatnya maupun di mata negara-negara dunia. Ini karakter-karakter kepahlawanan seseorang itu. Dan ini banyak, di negeri kita ini banyak sekali. Jadi negeri ini itu banyak pahlawan. Pertanyaannya, haruskah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang lahir bukan dari Indonesia, pada saat dia ke Indonesia itu karena memang menghindar dari kejaran pemerintah Inggris yang saat itu sedang menjajah Yaman di Indonesia untuk dalam konteks untuk mendapatkan suaka, yang kebetulan di Indonesia ini pada saat itu masyarakat Yaman justru sedang baik-baiknya dengan pemerintah kolonial Belanda. Karenanya tidak heran kalau diberitakan bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mendapatkan tanah dari pemerintah Belanda, kemudian digunakan untuk membangun pesantren. Dan kita tahu para Habib cenderung itu hegemonik, karena saat itu dapat keleluasaan pengelolaan tanah untuk pesantren. Tidak menutup kemungkinan pejuang-pejuang yang lain yang ingin membangun pendidikan dapat intervensi dari komunitas Yaman, bisa jadi, tapi ini perlu penelitian. Buktinya juga nyata bahwa bandara yang sudah jelas-jelas Bandara Mutiara Palu, yang itu kenangan dari Pak Karno, bisa berubah menjadi Bandara Al-Jufri. Ini kan juga satu persoalan menurut saya. Begitu mereka dapat kesempatan, disitulah mereka akan menandai ruang keberadaan mereka yang justru tidak dalam konteks kepentingan bangsa, simbol bangsa, tapi Bandara Al-Jufri itu simbol menarik simbol negara, simbol bangsa menjadi simbol keluarga atau ras dari Pak Alwi, sehingga orang melihat kawasan itu melihat kawasan ras Pak Alwi, Al-Jufrinya, bukan ras keindonesiaannya. Bisa jadi kalau negeri ini dalam kekuasaan genggaman para elit-elit Pak Alwi, bisa jadi Indonesia ini berubah menjadi negara Pak Alwi. Kita masih hangat dalam ingatan kita, masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana sebelum ada tesis Kiai Ahmad, Jawa ini hampir nyaris dalam genggaman sejarah Pak Alwi. Jogja sudah mulai dikoyak dengan membelokkan ke RT Sumodiningrat dan beberapa relasi kerjasama dengan keraton, bahkan sudah berani menyimpulkan sosok ini itu keluarga keraton.
Wah itu hampir sempurna untuk menjadikan Jogja sebagai legitimasi Pak Alwi. Tapi karena ada tesis Kiai Imaduddin Osman dan ada gerakan-gerakan dari masyarakat untuk membongkar makam-makam palsu, menjernihkan pahlawan yang dibelokkan, menjernihkan makam-makam yang dialwisasikan, akhirnya semuanya jadi buyar dan bubar. Wah ini kalau nggak ketahuan, nggak ada gerakan ilmiah dari tesis, didukung dengan masyarakat, oh Jawa ini betul-betul menjadi simbol dari Pak Alwi. Sekarang sudah ketahuan semua, sehingga lagu-lagu Ya Tarim itu nyaris sudah disadari orang kalau menjadikan lagu Ya Tarim sebagai lagu yang menghipnotis masyarakat bahwa Jawa ini milik Tarim yang menjadi kota di kota partai komunis. Dan ini kalau nggak segera ketahuan kan problem. Dan hampir Pak Alwi dimanapun itu ingin mendominasi. Seolah-olah memang yang lain itu diabaikan. Begitu FPI dapat kesempatan pun seolah-olah dia yang punya negara dalam intervensi dia. Jangankan dengan masyarakat awam, dengan elit-elit negeri ini pun mereka sangat jumawa. Bagaimana sikap mereka terhadap Gus Dur, terhadap Presiden Jokowi? Karena memang karakter-karakter rasisnya itu memang ingin dominan di negeri ini. Oh ini kalau sudah dapat kesempatan sebagai pahlawan, Idrus bin Salim Al-Jufri ini, oh ini problem untuk bangsa ini. Udah ada tahap yang menandai mereka itu adalah memiliki negeri ini. Karenanya kalau pengangkatan sebagai pahlawan diukur dari telah mendirikan madrasah, banyak para kiai-kiai, para anak negeri ini, masyarakat pribumi yang betul-betul mulia, yang mendirikan madrasah, yang dalam tanda kutip mereka bisa diantri untuk bisa menjadi pahlawan. Jadi kriteria pahlawan dengan mendirikan madrasah, dengan mendirikan sekolah, itu masih umum. Kebanyakan orang melakukan itu. Kalau yang mendirikan madrasah tidak diangkat jadi pahlawan, bisa iri dong. Karenanya konsep di awal tadi menarik untuk menjadikan pahlawan di negeri ini. Itu kriteria keindonesiaannya harus jelas. Kalau dia orang Muslim, kriteria keislamannya itu benarkah untuk mengkonstruk, untuk membangun kebangsaan ini. Kalau kriteria keislaman hanya dibangun untuk komunitas umat Islam saja, ya belum bisa ditarik menjadi pahlawan bangsa. Kalau komunitas keislamannya itu baru dikuatkan untuk kepentingan antar umat Islam, ya udah jadi syahidnya umat Islam aja. Jangan diangkat menjadi pahlawan negeri ini. Nah, keislaman seseorang baru bisa dijadikan sebagai pahlawan bangsa kalau keislamannya itu dibangun untuk kepentingan bangsa. Kalau keislaman itu dibangun hanya untuk kepentingan umat Islam, ya sudah, jadi ulama di luar umat Islam saja. Tanpa harus dipaksa menjadi pahlawan bangsa. Jadi, saya kira itu, mempertimbangkan kepahlawanan itu betul-betul harus terkait dengan kebangsaan ini. Oh, kalau Gus Dur sangat layak. Karena keislaman Gus Dur itu adalah keislaman yang diaktualisasikan dalam bentuk keberagaman di tengah keragaman dan keanekaragaman untuk membangun bangsa, bukan untuk membangun ras mereka. Jadi pahlawan ini itu bukan, jadi begini, pahlawan bangsa itu adalah sosok yang memberikan kontribusi untuk bangsa, menguatkan eksistensi negara bangsa ini di mata masyarakat dan di mata negara-negara dunia. Bukan sebaliknya, negara yang harus menolong dia ketika dia dalam pengejaran, dalam pengasingan sebagai imigran. Negara yang harus memberikan kontribusi. Tanahnya hadiah penjajah yang notabene bertentangan dengan negara misalnya.
Jadi saya kira penting untuk memahami kepahlawanan seseorang untuk konteks pahlawan bangsa yang gugur untuk bangsa dan negara. Kalau dia gugur belum untuk bangsa dan negara, belum layak menjadi pahlawan bangsa. Dan itu bisa dilihat dari karya-karyanya, bagaimana kontribusi karya-karya itu untuk negara bangsa. Bisa dilihat dari keterlibatannya dalam perjuangannya. Lalu di saat negara menghadapi kolonial, dia berada dalam ruang lingkup itu mendidik, sudah bagus. Tapi dia nggak ikut melawan penjajah di era penjajahan, misalnya. Dia tidak ikut memberikan kontribusi bagaimana membangun kesadaran kaum Ba'alwi yang notabene di era kolonial memanfaatkan sistem kolonialisme bekerja sama dengan Belanda. Di saat sudah merdeka juga memanfaatkan dengan kelompok-kelompok radikal lainnya untuk melakukan gerakan-gerakan politik yang merugikan bangsa. Misalnya di sana muncul PKI yang notabene para pendiri dan para tokoh-tokoh besarnya justru dari Ba'alwi. Di saat reformasi yang notabene orang harus menikmati reformasi untuk perbaikan baik dalam konteks birokrasi maupun dalam konteks mensejahterakan masyarakat, justru malah mendirikan FPI yang di situ ngerecoki reformasi. FPI itu ngerecoki reformasi. Misalnya karakter-karakter dari komunitas itu sudah tercatat, tidak lenggang dari perjalanan negeri ini. Oke lah, kita hargai dalam konteks kesetaraan kemanusiaan, keadilan dan persamaan karena mereka sebagai warga negara. Tapi untuk mengambil kepahlawanan yang notabene berbasis ideologi kelompoknya sendiri, apakah pantas? Di negeri ini banyak pahlawan, tidak kekurangan pahlawan. Di saat masyarakat tenang-tenang, tidak ada masalah, hampir seluruh penceramah dari Ba'alwi itu satu nafas dari panggung ke panggung dengan merendahkan pribumi, merendahkan kiai, merendahkan tokoh-tokoh pemimpin negeri ini. Jadi saya kira perlu meninjau ulang untuk mengambil pahlawan dari mereka itu. Meskipun mendem jero mikul dhuwur itu untuk konteks bangsa itu harus diukur secara rasional nilai-nilai kepahlawanan mereka, perjuangan mereka. Apakah untuk bangsa atau untuk kelompoknya saja? Apakah untuk bangsa atau masih untuk kepentingan keluarga? Selama kebaikan itu belum terukur dan teruji untuk mengangkat harkat dan martabat umat dalam konteks kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan secara umum tanpa membeda-bedakan secara kebangsaan dalam koridor kebangsaan, belum bisa dijadikan pegangan ukuran untuk menjadi pahlawan bangsa. Pahlawan bangsa itu harus ada kaitannya dengan kepentingan bangsa, baik kepentingan bangsa dalam konteks umat manusia maupun kepentingan bangsa dalam konteks eksistensi negara bangsa ini. Itu saja sebagai penutup, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.